Hai, Adriani di sini. Selamat datang di channel pribadi saya dan kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang kita masih membahas tentang perkembangan manusia dan dinamika pembangunan. Untuk lanjutan pada materi sebelumnya, saksikan terus. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. Sebelumnya di channel YouTube Anak Kampus CPC telah dipaparkan materi gabungan untuk mata kuliah teori sosiologi klasik dan modern, pengantar sosiologi dan sosiologi bisnis, di mana kita banyak membahas tentang sosiologi perkembangan atau secara umum dibahas siklus hidup manusia dalam perspektif sosiologi. Dan itu adalah bagian perdana dari konten materi gabungan pertama, perkembangan manusia dan dinamika pembangunan. Kini bagian perdana tersebut kembali dilanjutkan dan disajikan pada channel YouTube saya pribadi, dan kita membahas dinamika pembangunan. Mohon dipelajari mandiri ya, berkaitan dengan pembahasan siklus hidup manusia dalam perspektif sosiologi. Loh, kok bisa begitu? Yap, pendidikan tinggi memiliki pola sistem kredit semester atau SKS. Hanya beberapa menit saja kita belajar dengan cara berdiskusi atau berceramah, baik di kelas fisik maupun di kelas virtual seperti saat ini, online study. Kemudian waktu lainnya dialokasikan untuk kegiatan belajar mandiri, dan hasil belajarnya dapat dikonsultasikan dengan dosen dan atau dengan sesama rekan mahasiswa. Kita kembali membahas dinamika pembangunan. Dinamika pembangunan sama halnya kita membahas tentang perkembangan manusia, sebab dinamika pembangunan merupakan bukti dari perkembangan manusia itu sendiri, khususnya berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas, serta kebutuhan dan hubungan-hubungan antar manusia dalam berupaya memenuhi kebutuhannya masing-masing. Pembangunan sendiri adalah gambaran konkret dari proses sosial dan interaksi sosial. Dalam buku Sukamto dijelaskan bahwa interaksi sosial muncul karena ada kontak sosial dan komunikasi. Dan proses sosial itu menjelaskan keseluruhan dari perkembangan interaksi sosial, terutama menyangkut bagaimana seseorang melakukan kontak sosial, bagaimana sekelompok individu sama-sama memiliki atau menumbuh kembangkan kontak sosial, dan apa yang menjadi dasarnya. Demikian pula mengenai proses sosial berkaitan dengan komunikasi, tidak jauh berbeda dari substansi studi tentang kontak sosial. Pada bagian kelanjutan dari bagian sebelumnya, bagian pertama, perkembangan manusia dan dinamika pembangunan, maka bagian ini kelanjutannya saya akan menjelaskan secara umum garis-garis besar berkaitan dengan dinamika pembangunan. Mengawali bahasan tentang dinamika pembangunan, maka apa yang menyebabkan timbul atau ada pembangunan itu? Nah, berikut ini materi untuk tes tengah semester. Silakan membuat video penjelasan tentang apa yang menyebabkan pembangunan itu ada, atau apa yang menyebabkan pembangunan itu direncanakan dan atau pembangunan itu dilaksanakan. Penting bagi setiap mahasiswa peserta mata kuliah untuk mengaitkan dengan mata kuliah yang diambil. Contoh mahasiswa partisipan pengantar sosiologi membuat video penjelasan terkait materi itu dan dikaitkan dengan pengantar sosiologi.
Kemudian seterusnya, mahasiswa partisipan teori sosiologi klasik dan modern membuat video penjelasan dengan mengaitkan mata kuliah teori sosiologi klasik dan modern. Begitu juga mahasiswa partisipan sosiologi bisnis membuat video penjelasan dengan mengaitkan mata kuliah sosiologi bisnis. Dan ini adalah salah satu bagian dari tes, yaitu tes tengah semester. Video dikirim via nomor ponsel saya, Adriani Galri Adoniram Tobondo. Ketika kita berbicara tentang dinamika pembangunan, sebelum itu mahasiswa harus memahami terlebih dahulu makna dinamika di sini. Umumnya, sosiologi memahami bahwa dinamika bukan hanya sekedar berarti kemajuan, tetapi juga menyangkut degradasi atau penurunan dan atau kemerosotan, atau juga dapat dipahami sebagai kemunduran, dan dalam pengertian lain dapat dipahami sebagai penyimpangan. Ini juga sama ketika sosiologi menggunakan kata perkembangan, bahwa perkembangan belum tentu artinya bergerak ke depan. Pola pengertian tersebut lebih menjelaskan karakter dari sosiologi, bahwa sosiologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan sosial yang pemikirannya sangat spesifik, holistik, dan universalistik. Begitu saja penjelasan awal dari saya tentang dinamika pembangunan. Atas dasar itu, untuk mudahnya saja, dinamika pembangunan berarti kita berbicara tentang maju mundurnya pembangunan. Lanjut lagi, hal-hal terkait dinamika pembangunan menjadi salah satu perhatian besar sosiologi dan sosiologi yang mengawali itu. Sosiologi tidak hanya memahami pembangunan dalam pengertian fisik, misalnya pembangunan itu hanya sebatas pengertian tentang tata cara dan panduan-panduan membuat jalan beraspal, gedung-gedung bertingkat, dan seterusnya. Itu bagi sosiologi merupakan pandangan yang keliru. Salah satu tokoh sosiologi yang menaruh perhatian pada dinamika pembangunan datang dari seorang perempuan bernama Rita Felski. Sosiolog tersebut menaruh perhatian pembangunan dan gender, sementara fokusnya pada feminisme Amerika Serikat dan Inggris. Wow, ceritanya bagaimana? Singkatnya begini, Felski memandang bahwa dinamika pembangunan khususnya itu tampak dari perkembangan dunia kerja dan spesialisasi pekerjaan serta stratifikasi profesi. Maka dinamika pembangunan dalam dunia kerja justru menyebabkan munculnya ketimpangan gender, bahwa dunia kerja modern dengan berbagai posisi di dalamnya termasuk jabatan lebih didominasi oleh laki-laki. Kemudian laki-laki semakin berkuasa dan menindas perempuan. Banyak terjadi kasus-kasus penyelewengan kekuasaan yang berujung pada tindak kekerasan seksual. Semakin kontrasnya dunia patriarki, laki-laki begitu dominan dalam dunia medis sehubungan kontrol atas kemampuan prokreatif perempuan. Penyimpangan gender dalam lapangan kerja di mana perempuan dipaksa harus tampil seksi untuk mendatangkan sejumlah keuntungan. Semakin kuat pembedaan seks dan gender, rekayasa seksual seperti operasi kelamin untuk mengganti kelamin dan banyak hal lainnya. Dari sini kita dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang sangat penting. Pertama, pembangunan tidak dapat dibatasi hanya dalam pengertian fisik, tetapi pembangunan dibangun dalam pengertian holistik dan universalistik, atau singkatnya pembangunan adalah luas pemahamannya. Yang kedua, pembangunan merupakan proses, sekaligus setiap proses menyebabkan tidak sedikit muncul penyimpangan dan pengaruh-pengaruhnya, sehingga hal ini menjadi sangat penting diperhatikan, khususnya berkaitan dengan studi sosiologi itu sendiri.
Dulu saya pernah membuat ulasan sekaligus materi kuliah online dan materi belajar online untuk SMA tentang dinamika pembangunan. Misalnya pembahasan berkaitan dengan sosiologi era COVID-19. Silakan ditonton kontennya di channel YouTube Anak Kampus CPC. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dinamika pembangunan itu, maka teman-teman tidak perlu repot-repot untuk mencoba memahami dinamika pembangunan itu. Sebab teman-teman bisa dengan mudah memahami seperti apa dinamika pembangunan itu. Seperti contoh, silakan dilihat berbagai produk yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya tadi saya sudah sempat menampilkan misalnya berkaitan dengan jam tangan. Ada 2 model jam tangan itu, dan satunya yang kecil dan satunya yang agak besar. Nah, ini dalam hal itu sudah dilakukan pembedaan yang sangat signifikan berkaitan dengan jenis kelamin. Jam tangan yang berukuran kecil itu dikhususkan bagi wanita, sementara jam tangan yang agak besar itu dikhususkan bagi laki-laki. Ini yang dimaksudkan dengan pembedaan jenis kelamin dalam hal produk yang dihasilkan dalam bentuk jam tangan. Saya juga menampilkan di video ini produk kecantikan, dan produk itu digunakan oleh perempuan. Dan ya, itu salah satu indikator untuk melihat bagaimana sebenarnya bentuk konkret dari dinamika pembangunan. Itu nampak dalam perkembangan teknologi dan teknologi yang berkembang kemudian mendorong dimunculkan berbagai produk, misalnya produk kecantikan. Dan produk-produk kecantikan yang saya tampilkan tadi merupakan produk yang digunakan oleh perempuan. Ketika perempuan itu harus menggunakan itu ketika mereka berada di luar rumah. Dan ya, menarik saja mengapa itu harus digunakan, karena produk-produk tersebut membangun suatu image, membangun suatu gambaran bahwa cantik itu yang putih, yang bersinar, yang bening lah, sehingga perempuan mencoba untuk dia tampil seperti apa yang diinginkan oleh sebagai dampak dari pengaruh produk itu. Ya, itu hanya salah satu contoh bagaimana dampak pembangunan berpengaruh terhadap banyak hal. Misalnya keharusan-keharusan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sekelompok individu, di mana keharusan itu sebenarnya bukan muncul dengan sendirinya, tetapi bentuk pengaruh dari brandingnya. Ini yang sering kita gunakan itu istilah brandingnya. Produk itu membangun suatu merek, dan merek yang dibangun itu identik dengan image atau gambaran tertentu tentang standar tertentu yang digunakan. Ini yang dimaksudkan oleh sosiolog perempuan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan dinamika pembangunan. Akhir kata hanya sampai di sini saja untuk kelanjutan bagian pertama, perkembangan manusia dan dinamika pembangunan. Selanjutnya teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri. Dan sekali lagi saya ingatkan, di konten ini ada materi tes tengah semester yang dikhususkan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk yang mengambil mata kuliah pengantar sosiologi, teori sosiologi klasik dan modern, serta sosiologi bisnis. Saya Adriani Tomondo mengucapkan banyak terima kasih.